Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mita Ika Andini, NIM E2019-1006, Prodi saya Perbankan Syariah 1. Di sini saya akan menanggapi video materi dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI yang berjudul Perkembangan Periodisasi Peradaban Islam. Langsung saja saya akan sedikit menjelaskan tentang periode peradaban Islam. Periode peradaban Islam dibagi menjadi tiga, yaitu periode klasik yang pada tahun 611 sampai 1250 Masehi, dan yang kedua periode pertengahan pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi, dan yang modern 1800 Masehi sampai sekarang. Nah, yang pertama periode peradaban Islam klasik, yaitu pada tahun 611 sampai 1250 Masehi, yaitu periode Nabi Muhammad pada tahun 611 sampai 632 Masehi. Yang kedua, Khulafaur Rasyidin pada tahun 632 sampai 661 Masehi. Dan yang ketiga, Daulah Amawiyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Dan yang ketiga, Daulah Abbasiyah 750 sampai 1250 Masehi. Di periode peradaban klasik terdapat ciri-ciri, yaitu 1. Penanaman akidah dan tata cara peradaban yang benar. Nah, yang kedua, membangun komunitas muslim dan membangun kekuatan politik dan ekonomi. Yang ketiga, memperbaiki manajemen pemerintahan dan kemasyarakatan. Yang keempat, pengembangan ilmu pengetahuan. Dan yang kelima, mengembangkan seni dan arsitektur. Lanjut, periode peradaban Islam abad pertengahan, yaitu yang terjadi pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Yang terjadi di Daulah Mughal India pada tahun 1261 sampai 1520 Masehi. Yang kedua terjadi Daulah Safawiyah di Persia pada tahun 1501 sampai 1722 Masehi. Nah, yang ketiga terjadi Daulah Utsmaniyah di Turki 1520 sampai 1801 Masehi. Lanjut di ciri-ciri peradaban Islam pertengahan, yaitu 1. Memperbaiki manajemen pemerintahan dan kemasyarakatan. Yang kedua, pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, mengembangkan seni dan arsitektur. Hampir sama dengan yang era klasik ya. Lanjut ke periode modern, yaitu pada tahun 1800 sampai sekarang. Di periode modern ini terdapat kemerdekaan negara Islam, yaitu 1. Pakistan pada tahun 1947, yang kedua Mesir pada tahun 1922, yang ketiga Irak pada tahun 1932, yang keempat Syariah Yordania pada tahun 1946, yang kelima Libya pada tahun 1951, yang keenam Sudan dan Maroko pada tahun 1956, yang ketujuh Aljazair Yaman Utara dan Yaman Selatan Emirat Arab pada tahun 1962, yang kedelapan Malaysia pada tahun 1957, yang kesembilan Brunei Darussalam 1984, dan yang ke-10 Indonesia pada tahun 1946. Dari periode modern ini terdapat ciri-ciri juga, yaitu 1. Pembaruan dalam bidang akidah. Pertama, Muhammad Ibnu Abdul Wahab, dan yang kedua Muhammad Abduh, yang ketiga Muhammad Rashid Ridho. Lalu pembaruan dalam bidang politik, yaitu oleh Jamaluddin Al-Afghani, dan yang kedua Muhammad Ali Pasha. Yang ketiga, lalu ada pembaruan dalam bidang pendidikan, yaitu oleh Al-Tahtawi dan Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Nah, dari semua materi atau video yang sudah disampaikan oleh Bapak Wadud, di sini saya bisa menanggapi bahwa pertama kita bisa punya keyakinan bahwa Islam sendiri itu sebenarnya mempunyai peradaban yang sangat besar. Ya, namun pada saat itu meskipun peradabannya itu masih pasang surut, yaitu contohnya
misalnya pada zaman Nabi dikembangkan dari Mekah dikembangkan ke Madinah, lalu dikembangkan lagi oleh Khulafaur Rasyidin dan dikembangkan lagi oleh Daulah Umayyah dan dikembangkan lagi oleh Daulah Abbasiyah. Tetapi ada kemunduran di Daulah Abbasiyah yang terakhir. Nah, yang kedua kita bisa menanggapi bahwa meskipun ada penjajahan di negara-negara kita, tetapi umat Islam sendiri tidak pernah berputus asa untuk mengembangkan perkembangan peradaban Islam yang mereka miliki. Dan yang ketiga, kita bisa mengambil hikmah bahwa dalam mempelajari peradaban Islam sendiri, menurut saya, satu, kita bisa menjaga nilai-nilai akidah dan tauhid. Yang kedua, mendorong semangat dalam meningkatkan kualitas diri. Dan yang ketiga, menjaga kemurnian ajaran agama Islam. Sekian dari tanggapan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.